Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan karunia nikmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, yang alhamdulillah rangkaian demi rangkaian telah kita laksanakan bersama. Mulai kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan ini ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa kita nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dihimbau kelar ini jangan pada pulang dulu, udah disiapin sarapan. Insya Allah itu bagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Tanpa harus bekerja susah payah, rizki sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat saja, karena memang saya sudah berkoordinasi dengan Al-Mukarram Ustaz Khairul Zaki, guru baca kitab biar lamaan, saya kata begitu. Jadi cukup ngaji kitab aja, karena memang biasa kita ada kajian kitab dan ada tambahan sedikit, jadi saya nambahin sedikit. Bahwasanya ada sebuah makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, man tarakat dunya ahabbahu Allah wa man tarakat zunuba ahabbahul malaikah wa man hasama at-tama'a 'anil muslimina ahabbahul muslimuna. Bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata, ini ada makalah, bahasanya sebuah makalah yang disampaikan oleh para sahabat Nabi, tabi'ut tabi'in dengan para ulama-ulama yang lainnya. Kalau hadis adalah perkataan baginda Rasul, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, man taraka dunya ahabbahu Allah, barang siapa yang meninggalkan dunia maka dia akan dicintai oleh Allah. Bagaimana konsepnya kita tinggal di alam dunia tapi kita meninggalkan dunia? Bagaimana cara mempraktekannya? Kita hidup di alam dunia tetapi kita tidak terjebak dengan konsep yang ada di alam dunia. Dijelaskan oleh ulama tasawuf dalam konteks ini adalah, Bapak Ibu,
kita meninggalkan dunia akan dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah nih yang kita harus jaga. Di antaranya adalah meninggalkan dunia, dijelaskan oleh ulama tasawuf, adalah meninggalkan atau menjaga diri kita jangan demen banget dipuji-puji orang. Kita kalau lagi berbuat baik, pernah nggak pengen rasa di alam sama orang? Kita lagi beramal soleh, pernah apa tidak ingin dipuji oleh orang lain? Jangan sampai perbuatan baik yang kita lakukan, amal soleh yang sudah kita kerjakan, hancur tak ternilai di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita mengharapkan pujian dari orang. Begitu. Karena tidak jarang, Pak, Bu, dikhawatirkan kita berbuat baik, kita beramal soleh, hanya menginginkan penilaian dari manusia, tapi kita tidak memerlukan dengan nama nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal banyak kejadian di sekitar kita atau yang kita alami sendiri, di sana sini dipuji oleh orang lain, di sana sini sanjung oleh orang lain, tetapi kita di hadapan Allah tak ternilai sedikit pun. Rugi apa enggak rugi kita? Rugi. Kita berbuat baik, beramal soleh, ingin dilihat orang. Kalau tujuannya untuk apa? Untuk bisa biar orang itu berbuat baik juga, kita bisa menjaga diri kita aman. Tetapi terkadang bahayanya kita tidak bisa mengontrol hati kita. Kita berbuat kebaikan, pengen dipuji sama orang, tetapi ternyata apa yang kita dapati, orang tidak memuji kita sedikit pun. Kira-kira kecewa apa enggak kita? Kecewa. Karena kita mengharapkan pujian sanjungan dari orang lain, tetapi kita tidak bisa dapatkan itu semua. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu perbuatan baik, perbuatan amal soleh, yang memang sudah menjadi kewajiban kita mengumpulkan bekal di dunia ini mengharap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang lain tak menilai kita, tetapi Allah lah yang menilai apa yang telah kita kerjakan. Insya Allah selamat dunia kita. Itu yang pertama. Jadi kalau kita meninggalkan dunia, Allah cinta sama kita. Dalam artian kita tidak demen dipuji sama orang lain, tidak ingin disanjung-sanjung oleh sesama manusia. Bagus buruknya kita, Allah yang menilai kita. Baik buruknya kita, Allah yang mencatat kita. Begitu, selesai udah. Orang mau ngomong apa udah kita agak peduliin. Yang penting Allah menilai kita. Kalau kita sudah punya prinsip, Bapak Ibu, prinsip kita adalah berpatokan, kita berkeyakinan Allah yang akan menilai perbuatan kita. Pastinya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man taraka az-dzunuba habbahul malaikah. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, maka dicintai oleh para malaikat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih malaikat gedeg banget sama orang yang sering berbuat maksiat? Kenapa malaikat benci terhadap orang yang berbuat dosa? Karena kalau kita berbuat dosa, dulu kalau kita masih kecil kita diajarin kan ya, ada malaikat yang tukang nyatetin perbuatan-perbuatan baik kita. Ada malaikat yang nyatetin perbuatan-perbuatan buruk kita. Itu Pak, Bu, malaikat temennya itu mencatat sibuk. Dirinya mencatat amal baik kita. Tetapi malaikat sangat benci terhadap manusia yang mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, tetapi hobinya berbuat dosa dan berbuat maksiat. Malaikat gedeg. Kenapa? Karena malaikat disibukkan untuk mencatat hal-hal yang buruk.
Itu malaikat agak demen tuh. Begitu. Makanya tadi kita bisa mengontrol diri kita. Yang pertama, teruslah berbuat kebaikan. Nggak perlu penilaian dari manusia, nggak perlu pujian dari orang lain, cukuplah Allah yang menilai kita. Yang kedua, janganlah berbuat dosa dan berbuat maksiat. Karena apa? Karena dengan dosa yang kita lakukan dengan sengaja, kita tidak sempat yang namanya bertobat kepada Allah. Luar biasa azab yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau malaikat aja gedeg, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dua. Terakhir, yang ketiga, wa man hasama at-tama'a 'anil muslimina ahabbahul muslimuna. Barang siapa yang mencegah dirinya dari memiliki sifat tamak terhadap sesama kaum muslimin, maka dia akan dicintai oleh orang-orang muslim lainnya. Nih, konsep tadi, kita membangun sifat religius kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dinamakan hablum minallah. Sekarang kita menumbuh kembangkan sifat religius terhadap sesama manusia berkehidupan sosial, yaitu kita jangan sampai memiliki sifat tamak di dalam pergaulan keseharian kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita memiliki sifat tamak itu apa sih? Apa Pak tamak, Pak? Rakus, serakah. Karena karakter dalam diri manusia, mental dalam diri manusia ada dua. Ada mental pemberi, ada mental peminta. Mental pemberi bagus. Ada kegiatan sosial dia bantuin. Ada kegiatan santunan dia ngeluarin infaknya. Ada kegiatan-kegiatan maulid Nabi, kegiatan kajian-kajian yang lainnya. Dia punya duit, ngeluarin duit, punya tenaga, bantuin dengan tenaganya dan lain sebagainya. Ibu-ibu bisa masak, bantuin masak. Yang kagak bisa masak punya cabai, nganterin bawang, segala macam. Karena memiliki sifat yang namanya mental pemberi. Nah, kalau sifat tamak ini adalah mentalnya mental peminta. Makanya ini kita alhamdulillah masuk di bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah amalan yang baik yang kita lakukan, sunnah untuk berkurban. Orang yang memiliki sifat mental pemberi, dia akan berkurban. Karena kurban tiap tahunnya hukumnya adalah sunnah. Kurban, Pak, berbeda dengan yang namanya akekah. Akekah seumur hidup cukup sekali. Korban tiap tahun bagus. Begitu. Makanya tadi itu pengurus masjid sudah ngumumin, yuk berkorban. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, berkurbanlah. Itu sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hartanya untuk berkurban karena memiliki mental pemberi. Coba kalian memiliki mental peminta, sibuknya sama panitia kumpul di masjid musola, bikin persiapan kandang, gali lubang dan lain sebagainya, datang biar dia nanti dia juga dimasukin jadi panitia. Oh, yang lain sibuk, dia dari sekarang udah sibuk nih, udah beli tusukan sate sama arang. Oh iya enggak? Karena sifatnya sifat peminta. Ngarepin dari Masjid An-Nur dibagi, kagak dikata-katain pengurus Masjid An-Nur. Apaan masjid? Gua deket di sini, gua kagak dibagi daging korban. Tuh kalau orang punya sifat peminta. Padahal dari sono udah dapet, dari RT sono udah dapet. Cuman dia merasa agak pernah dapet dari sini, salah lagi baik. Karena sifatnya adalah sifat peminta. Sifat peminta itu adalah salah satu karakter orang punya sifat serakah di dalam dirinya. Kalau sampai begitu Bapak Ibu, akhirnya kira-kira kenapa sih orang yang model begitu?
dicintai sama orang lain. Karena kalau orang yang tidak memiliki sifat tamak berarti tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kira-kira kalau orang tidak berbuat yang buruk akan menimbulkan keburukan yang lain nggak sama orang lain? Enggak. Kita beramal soleh, kira-kira timbul keburukan untuk orang lain apa enggak? Tidak. Tetapi kalau kita berbuat tidak baik, berbuat yang buruk, itu akan menimbulkan keburukan buat orang lain. Contoh tadi, menjadi panitia kurban, sudah rapi semua didata, karena memang ini datanya sudah komplit. Dan kenapa si A ini tidak dapat? Karena udah dapat dari musola atau dari masjid yang lainnya, akhirnya tidak dapat. Karena memiliki sifat serakah dan sifat tamak serta peminta dalam dirinya, akhirnya menyalahkan panitia. Kira-kira kita udah capek panitia, dari pagi kita ngerencang segala macam, kita masukin plastik, kita timbang dan lain sebagainya, dikatain. Kira-kira kita sebel apa kagak, Pak? Legedeg, ujug buset tuh kalau kata orang gandul mah, gandul sono. Iya, keselnya luar biasa. Begitu. Karena dia berbuat buruk, berkelakuan yang tidak baik, mengundang kita, akhirnya pun tidak menjadi baik. Hikmahnya apa? Mari terus berbuat kebaikan agar kita tidak menimbulkan keburukan yang lainnya. Kalau kita berbuat baik, orang mandang kita baik, tidak akan berpengaruh buat diri kita. Tetapi manusiawi, Pak, terkadang manusiawi dalam diri kita, ada orang berbuat jahat sama kita, berbuat buruk sama kita, berkata tidak baik sama kita, kadang masih ada rasa kesal dan rasa dendam buat dalam diri kita. Begitu. Makanya biar kita bareng-bareng selamat, kumpul nanti bareng lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala, apa? Teruslah berbuat baik. Jangan berbuat yang tidak baik. Dengan demikian, kalau kita normal-normal aja di dalam kehidupan bermasyarakat, kita menjadi sifat mental pemberi, kita bisa mengontrol diri kita, tidak berbuat dosa, tidak ingin dipuji, berarti kita tidak meresahkan kehidupan bermasyarakat dan bertetangga. Otomatis orang pun tidak akan muncul dalam dirinya menjadi kesal sama kita. Begitu. Jangan sampai kita memicu orang yang tadinya baik menjadi buruk di hadapan Allah karena perbuatan kita. Orang tersebut tidak bisa mengontrol hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita dapatkan ilmu dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Khairuz Zaki dapat kita amalkan bersama, dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini kumpul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita bisa istiqomah terus dalam berbuat kebaikan. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.